Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hosea 14 ayat 2 yang berbunyi, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah menyesali kesalahan dan bertobat kepada Kristus. Oleh karena kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita yang begitu besar kepada seluruh kita umat manusia ini, maka di dalam masa-masa Prapaskah memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus ketika Dia hadir secara manusiawi dalam kehidupan kita umat manusia ini, maka kembali kita harus merasakan melalui renungan firman Tuhan ini diingatkan agar kita mau hidup dalam hidup kudus yang sesuai dengan kehendak menurut kebenaran firman-Nya. Apabila kita masih ada di antara kita ini sebagai umat-Nya yang masih terbelenggu oleh kuasa dosa, maka hendaknya dosa dan kesalahan kita itu sungguh-sungguh kita akui, kita sesali, dan kita mau metanoia, mau bertobat dan memohon ampun atas semua dosa kesalahan kita, terlebih dari dosa penyembahan berhala dalam segala bentuknya itu, seperti memakai jimat-jimat, memasang tumbal, atau percaya kepada mantra, percaya kepada segala ilah zaman sekarang, apapun bentuknya. Dan hendaknya kita hanya mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan Allah satu-satunya yang adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, sebagai satu-satunya Allah yang memang harus itu saja yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang bagi kita. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristuslah hal itu dimungkinkan. Dia mati sekali untuk selama-lamanya, terkutuk karena dosa-dosa kesalahan kita, tidak terlepas dengan apa yang Dia lakukan itu berdasarkan kasih yang begitu besar, yang tak tertandingi oleh kasih manapun yang ada di alam semesta ini. Selain itu, Tuhan harus kita akui, kita percayai, kita imani. Dia menjamin akan adanya kelimpahan berkat daripadanya yang sesuai dengan kehendaknya pada kita umat yang mau taat dan setia untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita semua diingatkan, seandainya masih ada di antara kita sebagai orang yang mengaku beriman, percaya juga dalam anggota keluarga kita masing-masing, percaya beriman hanya kepada Kristus, yang pernah terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan okultisme, dan belum sungguh-sungguh mau dilepaskan dari kuasa dosa, dari kuasa jahat, dari kuasa yang melawan kehendak Tuhan itu, maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus segeralah kita
metanoia. Segeralah kita bertobat di hadapan Tuhan. Patahkanlah belenggu dosa okultisme, penyembahan berhala itu, lalu akuilah semua dosa-dosa serta kesalahan kita dalam segala jenis dosa apapun juga, dan mohonlah kita untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan kita yang Maha Pengampun di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu pasti mau mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita kepadanya. Tetapi kalau kita masih saja tetap mau mengeraskan hati seperti umat pilihan Allah dulu, resikonya harus terbuang dari keadaan kerajaan Allah, dari keadaan yang diperintah dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tetap akan menyembah berhala, melakukan kejahatan kepada Tuhan itu sungguh tidak ada indahnya di dalamnya. Malah kita akan terkutuk karena dosa-dosa kesalahan yang akan menimpa kita dan bisa membawa kita kepada suatu kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal di neraka di sana. Untuk itu, ingatlah pula akan apa yang dijanjikan menurut kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam Yeremia 4 ayat 1 ini. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, pujian syukur terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh boleh dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus saja. Kami mohon bimbingan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengakui segala dosa kesalahan kami dapat menyesalinya, segala dosa kesalahan kami itu sekaligus diikuti dengan pertobatan kami hanya kepada Kristus yang satu-satunya. Tuhan Allah yang Maha Tinggi mau menjadi sama dengan kami di tempat yang rendah karena dosa kesalahan itu, dan dosa kesalahan itu di hari Paskah kami boleh memperingati Tuhan memenangkan kami dari segala dosa kesalahan kami, dari kuasa kematian kekal itu. Kau bangkit untuk membangkitkan kami. Sambutlah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakan Bapa dan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.